Anda kembali menyaksikan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Kami akan melanjutkan dialog. Sekarang kita mau membahas lebih lanjut lagi mengenai kebijakan dari kedua kandidat yang ditawarkan kepada warga negaranya. Tapi yang mungkin nanti bisa berdampak begitu ya kepada Indonesia terutama. Saya mau ke Mbak Ratri dulu. Karena tadi Mas Teguh udah sedikit memberikan opininya ya begitu. Kira-kira dari kedua kandidat ini, mana yang kebijakannya nanti paling berdampak besar kepada Indonesia, terutama juga saat ini Indonesia punya presiden yang baru? Kalau saya boleh menilai ya Mbak ya, kebijakan Amerika Serikat di bawah Kamala Harris itu nggak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Biden. Terutama berkaitan dengan apa yang sekarang sedang di-approach oleh mereka melalui AUKUS maupun Quad di kawasan Southeast Asia, kemudian juga Australia. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan dan konsekuensinya ya, konsekuensinya terhadap Indonesia seperti apa, Southeast Asia seperti apa. Saya kira kalau misalnya Donald Trump begitu kan akan berkuasa, yang kita pelajari daripada saat beliau berkuasa sebelum 2020 kemarin, memang terjadi yang namanya calm ya. Tapi kalau saya bilang sekarang itu jangan terlalu calm, karena calm before the storm artinya kita harus anticipate. Beliau itu bukan seseorang dengan sosok yang biasa. Dia sangat unpredictable, unhinged kalau menurut dia udah 78 tahun Mbak, begitu kan. Presiden yang tertua nanti ketika misalnya terpilih. Kebijakannya walaupun kita tahu Republikan itu sangat hawkish, sangat konservatif dan military industrial approach ya. Artinya pertahanan itu diutamakan sebagai bagian dari foreign policy-nya Amerika di bawah Republikan. Akan tetapi kita harus pahami dengan beliau misalnya Trump mempraktekkan apa yang dia preach gitu kan dalam kampanyenya untuk menarik diri Amerika Serikat di dalam masalah ekonomi, perjanjian multilateral ekonomi. Amerika menjadi sangat protektif, Amerika menjadi isolationis. Kita berharap ya, kalau saya sendiri sih, kita berharap bahwa ada kekuatan penyeimbang di Southeast Asia misalnya, di perairan di Teluk Cina, Laut Cina Selatan misalnya. Dengan keberadaan Trump yang seperti itu pada tahun sebelum COVID-19 ketika berkuasa. Sekarang beliau itu saya nilai sudah sedemikian liar ya. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada negara-negara yang ada nanti di Southeast Asia. Selama ini ASEAN misalnya. Saya baru berbicara dengan yang mengerti tentang ASEAN. Seperti di ASEAN, ASEAN kan tidak fokus kepada masalah pertahanan. ASEAN adalah economic cooperation. Nah, kalau melihat logika seperti itu, kita butuh dong misalnya Amerika untuk sebagai pasar kita, gitu kan? Dengan kebijakan Trump yang kemudian mengisolasi diri dan kemudian memasang tarif sedemikian besar terhadap Cina misalnya, itu kan membuat pertarungan yang sangat menyulitkan posisi Indonesia. Indonesia harus memang mencari partner penyeimbang dan mendekati ke Cina itu adalah salah satu konsekuensi logisnya. Sementara Amerika di bawah nanti misalnya Donald Trump menarik diri dari perdagangan bilateral dan multilateral. Cina dijadikan musuh kembali untuk menunjukkan superioritasnya. Itu kan akan cukup worrisome menurut saya. Mas Teguh punya pandangan yang samakah tentang ini? Ya, kita melihat hal itu semua gitu ya. Tapi tadi saya bilang, menurut saya persoalannya bagi dunia internasional tidak akan lebih mudah juga ya. Berbagai macam konflik tidak akan segera mereda, bahkan mungkin akan jadi perpanjangan konflik. Tadi saya membayangkan kalau misalnya kita lihat misalnya ya, Donald Trump ketika dia menjadi presiden Amerika Serikat, dia juga berusaha untuk melihat apa yang telah dilakukan
oleh Obama sebelumnya. Kita lihat Obama misalnya dengan Korea Utara, contoh dengan Korea Utara. Obama nyaris tidak memiliki kebijakan, ya. Kalau tidak salah dia pakai istilah patient, ya. Jadi nunggu aja. Tapi dengan Kuba misalnya, dia normalisasi lagi. Dia mengibarkan kembali bendera Amerika Serikat di kedutaan yang lama mereka tinggal, dan dia beserta Michelle dan kedua anaknya berlibur di Kuba. Nah, tetapi Obama melakukan hal yang sebaliknya. Trump melakukan Trump melakukan hal yang sebaliknya. Dengan Kuba dia kembali mengeras, dia bikin masalah banyak, ada isu sonic bomb dan seterusnya. Tapi dengan Korea Utara dia walaupun sempat mencak-mencak gitu ya sama Kim Jong Un, bilang rocketman lah apalah. Tapi at the end mereka bisa bertemu. Nah, cuma memang persoalannya karena Amerika Serikat ini negara demokratis dan ada proses demokrasi yang harus dilakukan untuk mencabut sanksi yang telah diberikan kepada Korea Utara. Sementara bagi Korea Utara misalnya tidak perlu ada perdebatan yang cukup serius untuk katakanlah menghancurkan fasilitas nuklir mereka. Kan ini yang menjadi persoalan ketika di Hanoi. Kim Jong Un merasa sudah melakukan hal-hal yang harus dia lakukan untuk menuju ke titik perdamaian, ya, untuk mendapatkan kembali kepercayaan bahwa dia serius dengan denuklirisasi di semenanjung Korea. Tetapi sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat secara bilateral, apalagi secara multilateral melibatkan organisasi internasional, ini tidak kunjung diberikan gitu, karena memang ada prosedur yang berbeda. Nah, tapi paling tidak kita sudah melihat ada satu bayangan bahwa mereka ini sebetulnya ya hanya berusaha untuk memenuhi kepentingan konstituen masing-masing, ya, dan national interest masing-masing gitu. Nah, tadi saya katakan mungkin dengan nada sedikit bercanda, tapi itu terjadi, pelambanan itu terjadi di Amerika Serikat. Nah, kita sekarang, ya misalnya kita lihat sekarang kita terjebak di antara pertarungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya. Kita bukan tidak punya masalah dengan Tiongkok. Ya, kita kemarin bikin tahun 2017 kita bikin peta baru. Ya, kemudian kita berikan nama Natuna Utara di atas Natuna itu. Ditolak sama Tiongkok karena mereka masih ingin mempertahankan namanya Laut Cina Selatan. Karena mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan dari penamaan itu saja gitu. Dan sampai sekarang ya pending begitu ya. Belum lagi misalnya tetangga-tetangga ASEAN kita juga mendapatkan persoalan. Kalau kita ya masih perdebatan di zona ekonomi eksklusif, tetapi seperti Vietnam, seperti Filipina sudah laut teritori gitu. Nah, ini yang selalu saya lihat gitu, apa yang memungkinkan, apa yang bisa membuat kita bisa dapat ruang untuk tumbuh. Saya sih melihat ini karena setiap orang pasti akan melihat dari point of view-nya ya, dari interest-nya gitu. Jadi ya barangkali ada manfaatnya juga kalau Donald Trump ini yang memimpin Amerika Serikat. Kalau untuk Indonesia sendiri seperti apa? Ya, tadi saya katakan memang Inflation Reduction Act itu kan justru dikeluarkan oleh Joe Biden mungkin tahun 2022 kalau tidak salah, dan itu membuat katakanlah produk-produk itu jadinya terutama yang terkait dengan mineral, nikel dan seterusnya menjadi bermasalah. Tapi kan kita bisa mengembangkan itu juga ya dengan free trade agreement yang sifatnya spesial untuk critical mineral gitu. Apalagi misalnya kita termasuk yang dibutuhkan nikel kita untuk electric vehicle, kita bisa lakukan pembicaraan itu gitu. At the end, menurut saya tetap juga ada ruang untuk berdiskusi, untuk membuka kembali apa yang terputus ya. Jadi membayangkan ada satu negara yang berani melakukan menutup diri otarki sama sekali begitu ya, barangkali cuma Korea Utara yang berani gitu dan sukses. Tapi kalau negara-negara yang punya tradisi open seperti Amerika Serikat, ya tertutup atau sebesar apapun upaya dia untuk menutup dirinya, saya kira tidak bisa juga seperti otarki beneran gitu ya. Nah, misalnya gini ya, saya lihat ya undocumented immigrant itu kan memang persoalan. Negara manapun tentu harus menganggap ini sebagai persoalan yang penting ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu masing-masing orang, masing-masing politisi, pembuat kebijakan, mereka memiliki rumus masing-masing. Nah, Donald Trump menggunakan teori dia itu adalah mengirim mereka pulang gitu, ya kan? Ini kan pendekatan. Tapi tujuan dia kan adalah untuk
memberikan pekerjaan kepada warga negaranya. Ya. Jangan salah, ini pernah menjadi materi perdebatan antara Hillary Clinton dan Barack Obama di primary election tahun 2008. Saya masih ingat bagaimana Barack Obama misalnya mengecam pasar bebas yang dipromosikan oleh Bill Clinton. Karena dia melihat di situ istilah dia itu adalah small G, small government. Karena pasar bebas ini membuat negara hanya berperan kecil, ya. Sementara korporasi yang berperan banyak. Nah, dia menawarkan apa yang disebut sebagai big G, big government. Government itu harus bertanggung jawab. Dan dia mengkritik, itu perbedaan dia dengan sama-sama Demokrat, sama-sama melihat bahwa pasar bebas itu baik gitu ya, tapi terlalu bebas juga nggak baik gitu. Jadi Obama juga termasuk orang yang mempertanyakan mengapa misalnya industri tekstil mereka tidak dikuasai oleh mereka gitu. Mengapa misalnya terjadi ketergantungan pasar Amerika Serikat pada produk-produk tertentu. Nah, kan sama saja sebetulnya esensinya. Cuma jalan yang dipilih oleh Obama ketika itu tidak dengan mengirimkan orang-orang dari Meksiko dan kemudian membangun tembok gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Mbak Ratri. Seperti apa Mbak Ratri melihat kebijakan begitu ya dari kedua kandidat ini? Apakah kemudian memang ada salah satu dari kandidat ini yang mungkin lebih baik begitu ya dampaknya untuk Indonesia, atau mungkin yang harus lebih diwaspadai kalau terpilih nanti untuk Indonesia spesifiknya? Seandainya yang Donald Trump dulu deh, kalau saya boleh memulai begitu kan. Donald Trump itu kan sekarang ini betul-betul sepertinya sedang menulis ya daftar enemy-nya dia. Baik itu di level domestik ya Amerika sendiri, begitu juga list enemies-nya yang sedang dipikirkan ke depan atau sudah pernah terjadi pada masa pemerintahannya di masa lalu terkait dengan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain. Itu yang mungkin perlu kita pahami. Kenapa saya bilang calm before the storm, itu kemungkinan harus kita antisipasi seandainya Donald Trump yang terpilih. Memang pada saat Donald Trump berkuasa, Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara misalnya gitu kan, sangat menikmati kehadiran dia. Tidak sepenuhnya Amerika itu proteksionis dengan artian bahwa dia tidak melakukan kerjasama dengan negara-negara yang di luar Amerika Serikat. Akan tetapi, kita perhatikan kondisi pada sebelum sekarang ini, itu kan Donald Trump yang mungkin tidak terlampau, tidak terkontrol gitu. Beliau dengan kebijakannya masih menjalin kerjasama, dan pertumbuhan perekonomian yang dinikmati oleh kedua negara pada saat itu saya kira cukup baik, sehingga sekarang ini saya lihat ada satu pandangan bahwa kita tidak perlu takut dengan kehadiran Donald Trump. Tapi menurut saya itu menakutkan, karena beliau itu kita nggak tahu apa yang akan dilakukan olehnya ke depan nanti. So unpredictable. Itu yang harus kita waspadai. Artinya kita harus menguatkan diri, barisan kita menguatkan di antara negara-negara misalnya ASEAN dan Indonesia sendiri. Politik yang bisa dilakukan oleh Indonesia terkait kebijakan luar negeri, kita harus punya bumper gitu kan. Saat ini kita memang terlihat terlampau atau condong ke Cina atau Tiongkok. Nah, kalau misalnya nanti akan terjadi seperti itu, bukankah kita menciptakan musuh dengan negara Amerika dipimpin oleh Donald Trump? Saya kira kita harus pintar-pintar politik luar negerinya untuk menempatkan kaki kita di kedua negara kuat yang secara ekonomi. Ya, itu pertama. Kedua, apabila Kamala Harris yang nanti berkuasa, kita akan bisa membayangkan, karena saya banyak bekerja sama dengan teman-teman NGO di Indonesia. Agenda Amerika Serikat bukan semata-mata yang bersifat pertahanan ini ya. Agenda Amerika Serikat itu akan banyak masuk ke Indonesia yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Itu sudah dapat dipastikan. Artinya apa? Pemerintah Indonesia perlu juga berhati-hati akan rekod pemerintah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM. Karena pasti akan banyak sekali keributan ya. Ini keributan maksudnya dikritik oleh pemerintah Amerika Serikat yang akan berdampak pada apa? Pada aliran dana yang disalurkan ke Indonesia terkait investasi dan lain sebagainya. Sekiranya ternyata mereka menganggap pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia, sekiranya pemerintah Indonesia misalnya terindikasi melakukan pelanggaran kepada masyarakat adat misalnya,
dengan mengusir dari hutan yang sudah dilindungi secara negara buat mereka. Itu cukup memusingkan itu, Mbak. Baik. Oke. Mbak Ratri, mungkin ini closing statement prediksi dari Mbak Ratri ini kira-kira siapa yang menang? Mungkin kalau deket di sana udah denger-denger begitu ya, siapa yang kira-kira bakal menang? Saya nggak berani terus terang karena apa namanya 538 sendiri sebagai sumber saya berbicara dan juga 270 win.com itu sudah memprediksi hal yang cukup berbeda ya. 270 memprediksi per hari kemarin kemenangan akan ada di tangan Harris, sedangkan 538 lebih konservatif melihat apa namanya masih cukup banyak yang harus dikejar oleh Partai Demokrat untuk memenangkan Harris sehingga masih close to call. Buat saya tidak berani memprediksi, akan tetapi harapan, kalau boleh tanya harapan kan ya Mbak ke saya ya. Saya pengen melihat Kamala deh. Kamala, oke baik. Sekarang Mas Teguh, terakhir Mas Teguh, mungkin sudah ada prediksi siapa yang menang dan harapannya siapa? Kalau tadi Mbak Ratri mau Kamala? Ada 3 senario yang saya pikirkan sekarang ini. Senario pertama ini Kamala Harris mengaku kalah di hari pertama. Maka pertarungan selesai. Trump jadi presiden lagi. Senario kedua, legal battle. Akan panjang sekali. Kalau bisa diselesaikan di mahkamah, seperti yang zaman John Kerry kemarin, Desember selesai. Tapi kalau tidak, ya barangkali harus dibawa kembali ke Kongres. Dan ketika sampai Kongres, nanti Kamala Harris sebagai Vice President punya 1 suara. Dan dia bisa menjadi penentu kemenangan dirinya. Milih dirinya sendiri. Iya. Maka itu senario kedua. Berarti Kamala Harris yang menang setelah pertarungan cukup panjang. Nah tetapi kan menuju kepada poin terakhir itu ada proses hukum yang kita tidak tahu. Mungkin penghitungan ulang, mungkin seperti kita PSU gitu ya. Kita nggak tahu. Dan di beberapa TPS ya. Jadi sangat messy. Nah atau yang ketiga, dan ini yang kelihatannya paling kecil kemungkinan terjadi, Donald Trump mengaku kalah. Oke. Jadi mengaku kalah di hari pertama langsung di hari selesai. pertama, ya. Oke. Saya kira itu. Baik, banyak sekali ya variabel yang bisa menentukan dan ini memang sangat bersaing begitu dari angka pollingnya juga masih sangat dekat dari masing-masing Kamala dan juga Trump. Terima kasih Mbak Ratri sudah menemani kami berdialog dari Illinois. Begitu juga dengan Mas Teguh yang sudah menemani kami di studio. Besok kami masih akan kembali dengan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 karena tentu ini pemilihannya masih berlangsung dan penghitungannya juga masih akan berlanjut. Kami akan mulai special report pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wismranani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.